Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol, channel yang akan membahas masalah keuangan, solusi hutang, solusi gagal bayar, review aplikasi pinjaman online, baik yang legal ataupun yang ilegal. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman apabila kalian menyimak dan menyempatkan menonton video ini sampai akhir tanpa di-skip. Jadi kalian tidak gagal paham dengan isi materi video yang saya sampaikan. Terima kasih. Langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, saya akan membahas cara menghadapi DC lapangan yang berkunjung ke rumah. Oke, jangan panik ya. Begini cara menghadapi DC yang datang ke rumah. Beberapa dari kalian mungkin bertanya, bagaimana cara menghadapi DC, apalagi tingkah mereka yang dapat membuat kita resah dan gelisah. Gak bisa dipungkiri lagi ya, beberapa DC mungkin bertindak kasar, intimidasi, bahkan menggunakan kekerasan verbal ataupun fisik saat menagih. Yang saya bahas kali ini yaitu khusus DC pinjol, pinjaman online yang tanpa jaminan. Jadi yang saya akan bahas adalah khusus fokus DC pinjol. Kalau untuk menghadapi DC yang dimana kalian berutang kendaraan, KPR, rumah, dan sebagainya, itu sama aja sebenarnya cara menghadapinya. Cuman tambahannya para DC itu harus bukan hanya membawa surat tugas aja, tapi harus ditambah surat kuasa atau wajib ada sertifikasi jaminan fidusia untuk menyita barang. Oke, lanjut. Jadi kehadiran DC itu memang menjadi momok bagi debitur yang mengalami kredit macet atau gagal bayar. Kebanyakan dari kalian itu cenderung panik, bersembunyi, lari karena tidak tahu cara menghadapi DC tersebut. Akhirnya banyak teman-teman yang terlilit dengan cara gali lubang tutup lubang. Namun sebenarnya kalian itu tidak perlu khawatir, karena OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu sudah mengatur aturan perihal penagihan utang. Mungkin beberapa kalian merasa ini kayak mimpi buruk kalau kedatangan DC, apalagi masalah hutang. Untuk kalian yang belum berpengalaman menghadapi DC, tentunya harus mengetahui terkait cara menghadapi debt collector atau DC yang datang ke rumah. Begini, nah saya akan kasih tips ya buat kalian semua untuk menghadapinya. Yang pertama, terima kedatangannya dengan baik. Ya, seperti yang kita tahu, tamu adalah raja. Begitupun dengan DC yang datang sebagai tamu. Maka cara menghadapi DC tersebut adalah menerimanya dengan baik. Bukakan pintu, kita kasih minum, kita kasih kopi, kita persilahkan dia duduk. Jangan malah bersembunyi atau lebih buruknya kita malah kabur. Karena bagaimanapun mereka akan berusaha dan semampunya agar dapat bertemu kita. Jika kedatangan mereka diterima dengan baik, maka si DC ini akan merespon kita dengan baik juga. Kalau sudah begini, biasa mereka akan menagih hutang dengan cara yang baik-baik dan ringan. Yang kedua, dengarkan dengan baik. Saat sudah memulai interaksi dengan DC, tidak bisa dipungkiri banyak debitur yang memotong ucapan si DC ini, sehingga si DC tidak mampu menjelaskannya dengan baik. Padahal bisa aja DC ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Cara menghadapi DC yang baik dan benar adalah dengan membiarkan mereka menyelesaikan percakapannya tanpa kita potong. Apabila memotong pembicaraan, justru membuat si debt collector emosi dan kesal dan membuat suasana jadi nggak kondusif. Untuk yang ketiga, jangan mengancam atau mengusir DC. Salah satu aturan hukum penggunaan DC yaitu dengan berkunjung ke tempat debitur itu sorong diri atau paling tidak berdua aja. Nah, beberapa orang yang ditagih mungkin merasa lebih kuat karena mereka berada di daerahnya, di rumahnya, atau di kampungnya sendiri. Nggak jarang ada kreditur yang melakukan hal-hal buruk seperti mengancam, mengatai DC, bahkan mengusirnya. Biasanya ancaman yang diterima oleh debt collector ini akan berujung dengan pengeroyokan, bahkan hingga diteriaki maling tuh biasanya. Nah, tentu cara ini bukanlah tindakan yang benar, malah akan timbul masalah baru dan juga akan berurusan dengan hukum dan polisi. Yang keempat, menanyakan identitas DC. Setelah DC bisa diajak ngobrol santai dengan kepala dingin, jangan lupa pastikan dulu surat identitasnya. Minta identitasnya, surat tugasnya yang bukan tulisan tangan, nominal tagihannya, ada nama yang tertagih, dan siapa yang menagih, dan juga cap basah. Jadi kelihat surat itu tuh lengkap. Nah, apakah sama orang yang dengan menagih, dan juga tanyakan kartu sertifikasi dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau yang disingkat APPI. Ini wajib dipunyai oleh para DC. Nah, lakukan hal ini dengan baik, dengan sopan, agar respon yang mereka berikan juga sama-sama baik. Kita tanya baik, pokoknya dengan sopan. Selain itu, cara menghadapi DC yang baik itu dengan menanyakan pada mereka siapa yang memberikan tugas dan minta kontaknya. Kalau perlu ya,
Kalau DC tidak bisa menunjukkan data-data itu yang kita minta, Anda berhak tidak melayaninya. Kalau DC bilang saya bisa menunjukkan apakah Anda mau membayar, biasanya kan gitu kan. Syarat membayar atau tidak membayarnya saya tidak ditentukan Anda menunjukkan identitas Anda atau tidak. Yang bilang aja itu sudah syarat kode etik dalam penagihan. Kalau DC-nya nggak tahu, kita edukasi dia. Yang terakhir, yang kelima, jelaskan Anda belum mampu membayar. Jika si DC sudah lengkap menyerahkan identitasnya, tapi kalian juga tetap tidak mampu membayar, ceritakan serinci mungkin mengenai kondisi keuangan Anda atau kendala yang ada di Anda sendiri. Jika teman-teman belum mampu membayar, cukup sampaikan hal tersebut dengan baik-baik dengan cara negosiasi. Mungkin bisa dicicil, mungkin bisa diringankan dengan membayar pokoknya aja. Pokoknya dijelaskan aja. Pokoknya jelasin aja Anda belum bisa mampu bayar karena kondisi keuangan Anda yang sedang tidak baik atau kesulitan ekonomi, mungkin karena Anda di PHK, usaha bangkrut, dan sebagainya. Nah, terlepas dari itu, jangan berjanji apa-apa kepada si DC. Biasanya si DC akan bolak-balik kalau Anda menjanjikan kapan bayarnya. Nah, oke teman-teman, itulah cara menghadapi DC yang berkunjung ke rumah. Yang pertama, terima kedatangannya dengan baik. Kedua, dengarkan dengan baik-baik, jangan memotong pembicaraan DC. Ketiga, jangan mengancam dan mengusir. Keempat, kita tanyakan identitas DC-nya itu. Kelima, jelaskan kalau Anda belum mampu membayar. Nah, oke teman-teman, itulah cara menghadapi DC yang berkunjung ke rumah. Hadapi dengan santai dan elegan, jangan panik. Dengan begitu, kalian akan merasa aman dan nyaman untuk menghadapi DC yang berkunjung ke rumah. Itu saja video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.